pelatihnya Bung Roni Raymond. Tentunya respect kita kepada kedua legenda Kupitan ini yang mampu menghadirkan bintang untuk menghibur para penyerbu sepak bola di laga tahun ini. Baik, para penonton pecinta sepak bola, kembali kami akan laporkan jalannya pertandingan partai semifinal pertama antara Parbun Damasraya menghadapi Family Al-Astar dari Kupitan Sijunjung dalam partai hidup mati sore hari ini, bertempat di Sport Center Kemang Baru ini. Dan babak kedua nampaknya telah berjalan. Kami akan laporkan jalannya pertandingan langsung dari tribun utama Sport Center ini melalui laporan pandangan mata. Dengan skor sementara ini masih bermain imbang dengan skor kacamata alias 0-0. Kali ini sebuah tendang bebas nampaknya didapati oleh pemilik altar bola, dihadapi oleh veteran Persiju. Anggi lakukan sudah angkat bola kotak penalti. Maksudnya tadi kepada sang legenda Engki Ardiles. Namun seperti mana kami ulas tadi, Engki Ardiles laga ini nampaknya tidak diberikan ruang sedikit pun oleh para defender dari Parbun ini, menempel ketat pergerakan dari sang legenda ini. Diam Steven, Buya Riki yang dituju, gagal dari di kaki Bambang Afrianto. Randy Hidayat tadi umpan kepada Yoga Hadi Utama, mengarah kepada Agus Widodo, terlepas di jantung pertahanan, berbahaya saudara-saudara. Sebuah pergerakan yang cukup berbahaya tadi dari pemain bertahan pemilik Altar yang coba menghadang laju dari Agus Widodo. Dari benturan tak terelakkan nampaknya dengan bola 50-50 tadi. Alex nampaknya tadi yang saling berbenturan dengan Agus Widodo. Masih kita nantikan, masih mampukah sang bomber Agus Widodo ini untuk melanjutkan sisa pertandingan. Sebuah counter attack yang cepat tadi coba dibangun oleh Parbun, namun sayang tadi dihadang nampaknya oleh Alex tadi. Berakibat tendang bebas kali ini bagi Parbun Darmasraya. Mungkinkah kali ini akan berubah papan skor melalui servis tendang bebas? Tentunya menarik kita nantikan. Bola dihadapi oleh Hendrik Yatmiko kali ini nampaknya. 3 atau 5 punggawa dari pemilik Altar coba melakukan pagar hidup. Tentunya ini sangat menegangkan. Mungkinkah Hendrik Yatmiko mengambil ancang-ancang langsung sudah, namun membentur pagar dari tendangan dari Hendrik Yatmiko. Kembali selamat jala gawang dari Angga ini. Bermain dengan materi yang cukup mumpuni pemilik Altar, namun sampai jauh ini nampaknya belum mampu untuk menciptakan satu gol pun ke gawang dikawal oleh Ar-Rahman ini. Dengan begitu ketatnya barisan pertahanan dari Parbun yang dikoordinir oleh sang kapten Bambang Afrianto ini menjadi duet dari Nofrianto, duo menara kembar yang terpancang kokoh di jantung pertahanan Parbun ini yang begitu menyulitkan bagi para lini serang dari kesebelasan pemilik Altar untuk menembus tembok berlapis pertahanan Parbun di laga ini. Kembali kali sebuah tenang bebas. Inilah Rifki Buya Firdaus, pemain spesialis kidal ini yang juga merupakan legenda sepak bola ranah Minang ini, yang tampil menghibur para penonton di laga ini. Kembali sebuah serangan kali ini dibangun oleh pemilik Altar melalui kaki nomor punggung 12 Macan kali ini. Salah umpan kali ini Macan, miskomunikasi jadi nampaknya. Mohon perhatian wasit. Pergantian pemain dari Parbun Darmasraya. Keluar nomor punggung 4 Yopi Saputra, masuk Valdi nomor punggung 11. Nampaknya Vivaldi Saputra nomor punggung 11 masukkan di menit awal babak yang kedua ini menggantikan peran dari Yopi Saputra. Salah satu pemain yang begitu besar kontribusinya di tim ini, Yopi Saputra, namun sayang harus diparkir nampaknya masuk ke babak kedua. Inilah Yopi Saputra yang berkali-kali tadi pengamatan kami mampu merepotkan lini pertahanan dari pemilik Altar ini.
Kembali lempar ke dalam saja bagi pemilik Altar ini yang mengarah kepada Gian Seven maksudnya. Bermain taktis saja kita lihat Noprianto tadi melakukan sebuah tindakan penyelamatan dengan membuang bola. Adik-adik yang di dekat depan skor, tolong diambil bola kita yang keluar. Tolong diambil bola kita di sisi kiri. Yang Seven kali ini pendek umpan kepada Anggi, kali ini masih Anggi otak-atik sedang tarik ke belakang kepada Wewen, masih Wewen. Langsung dua pemain menempel pergerakan. Kembali umpan kepada Anggi. Coba melewati Hendriat Niko, kali ini gagal kali ini Wewen melewati Hendriat Niko. Maman Suryaman bermain dengan taktis, nampaknya Maman Suryaman mengkoordinir sektor kiri pertahanan. Bambang Aprianto membuang bola jauh ke depan, mengamankan daerah pertahanannya. Mas Dagol kali ini crossing kotak penalti Andi, namun sebuah intercept tadi dilakukan oleh Aprianto tadi, menggagalkan serangan kembali dari pemilik Altar ini. Berkali-kali penyelamatan gemilang dilakukan nampaknya oleh barisan pertahanan dari Parbun ini, dari ancaman lepas dari kawalan berangkap offside kali berbahaya, sebuah ancaman ke jantung pertahanan pemilik Altar kali ini. Namun tergesa-gesa kita lihat tadi pemain dari Parbun tadi melepaskan umpan. Semestinya sedikit lebih berani tadi melakukan penetrasi. Tentunya ada cerita lain dari balik sebuah serangan yang dibangun oleh Parbun tadi. Kali ini berbalik menekan pemilik Altar melalui kaki sang kapten Wewen. Kali ini umpan pendek ke belakang kepada Rizky Buya Berkaus. Dengan kaki kiri angkat bola kepada Hengki Ardiles. Dian Seven kali ini berdiri bawah Dian. Kembali umpan kepada Hengki Ardiles, ditempel ketat Hengki Ardiles. Apa yang terjadi? Kita saksikan sebuah kemelut tadi di depan jalan gawang dari Ar-Rahman tadi. Besok kita lihat dari kejauhan tadi, jelas tadi sebuah pergerakan tanpa bola dari pemain bertahan Parbun tadi, menarik kostum dari Hengki Ardiles tadi, nampaknya coba menghadang pergerakan. Harus dibayar mahal kali ini dengan sebuah tendangan bebas dari jarak yang cukup menguntungkan. Berada tepat di depan jala gawang dari Ar-Rahman ini, berada tipis di luar kotak 16. Mungkinkah kali ini anak asuh dari Bung Wadi ini akan mampu memecah kebuntuan melalui safety tenang bebas? Nampaknya kalinya SK akan dieksekusi langsung oleh sang legenda Hengki Ardiles. Kita nantikan tendang dari kaki sang legenda Semen Padang ini. Setidaknya 4 atau hampir seluruh dari pemain Parbun nampaknya coba menutup. Pagar hidup dilakukan untuk membendung tendangan dari sang legenda ini. Mengambil hanya Buya Rizky Berdaus. Namun sayang, masih membentur pagar dari tendangan dari Rizky Buya Berdaus tadi. Hanya menghasilkan servis tendangan penjuru saja lagi kesebelasan pemilik Altar. Kali ini tendangan akan dilakukan oleh Anggi. Inilah Anggi, pemain veteran Persiju Sinjung ini. Angkat bola kotak penalti, kop duel terjadi di sana. Kembali dimenangkan oleh Parbun, duel di lini pertahanan tadi. Mas Dagol kali ini ke belakang. Anggi yang dituju, masih Anggi kali ini. Langsung mengarah ke belakang gawang berbahaya. Namun sayang masih berada tipis tadi di atas mistar gawang. Sebuah tendangan job dari Anggi tadi. Masih begitu sulitnya nampaknya untuk menembus benteng pertahanan dari Parbun ini. Berkali-kali ancaman maupun serangan memborbadir kali ini pertahanan Parbun dari duet antara Hengki Ardiles dan Wewen maupun dari Rizky Berkaus, namun belum satu pun yang berhasil berbuah gol sampai sejauh ini. Kali ini berbalik, kembali menekan Parbun dengan mengandalkan serangan balik. Nampaknya strategi dari Parbun di laga ini. Berusaha menarik jauh ke dalam para pemain dari pemilik Altar ini. Lagi sebuah umpan mengarah kepada Agus Widodo, terlepas kali ini masuk ke kotak penalti, masih Agus Widodo kali ini ditempel oleh Sidep. Umpan tarik belakang nomor 11 terlepas kali ini. Namun sayang, kita lihat tadi taktisnya pergerakan seorang Idam Said tadi melakukan intercept. Kembali menyelamatkan jala gawang dari Angga ini. Semakin memukau nampaknya penampilan back veteran dari Persiju di laga ini. Panjang pengamatan kami. Apa yang terjadi? Lepas dari kawalan tadi. Kurang jelas kita dari kejauhan sebuah kejadian tadi atau insiden yang lepas dari pantauan kami tadi.
Kartu kuning kali ini dihadiahkan kepada sang penjaga gawang Angga yang dianggap jadi melanggar sang striker Agus Widodo tadi. Dan titik putih ditunjuk oleh sang wasit kali ini. Sungguh di luar dugaan kali ini, apa yang terjadi kurang jelas kami dalam pengamatan kami. Sebuah blunder dilakukan oleh pemain bertahan Macan tadi, akhirnya harus dibayar mahal kali ini. Tidak melihat kehadiran Agus Widodo tadi nampaknya. Randy Hidayat dipercaya melakukan eksekusi kali ini dan berhasil. Akhirnya melalui titik putih Parbun Damasraya berhasil memecah kebuntuan di laga ini. Berbuah dari sebuah blunder dari pemain bertahan Macan tadi yang harus dibayar mahal. Akhirnya kesalahan tadi harus dibayar dengan berbuah gol dari titik putih tadi. Sebuah umpan back pass tadi maksudnya, namun sayang tidak melihat kehadiran seorang Agus Widodo yang masih di garis pertahanan. Sedikit merubah arah prediksi di Bursa Taruhan tentunya. Yang mana sebelum laga berlangsung tadi Bursa Taruhan menempatkan angka 60-40 untuk keunggulan tim bertabur bintang pemilik Al-Star ini. Namun nampaknya prediksi coba dibalikkan oleh Parbun Damasraya di sore hari ini. Satu gol telah dipimpin oleh Parbun melalui titik putih Randy Hidayat tadi. Buya Rifki Firdaus Udin hampir saja dari tendangan menyisir tadi. Mulai sedikit menaikkan tensi pertandingan, nampaknya kedua kesebelasan menyusul gol penalti dari Randy Hidayat tadi. Itulah sepak bola yang kadang di luar dugaan. Tentunya tujuan Macan tadi melakukan back pass tadi, namun sayang tidak melihat kehadiran sang striker Agus Widodo yang masih berada di daerah pertahanannya. Yoga kali ini Macan, masih Macan. Mukimin kali ini kita lihat masih tersenyum Mukimin menggocek kulit bundar. Gagal dari penguasa bola dari Mukimin. Hengki Ardila terlepas dan ditempel ketat kali ini. Hengki oleh Mukimin kembali lakukan penyelamatan. Riki Firdaus umpan kepada Mas Dagol kali ini. Coba melakukan akselerasi solo ke jantung pertahanan. Kita lihat dua sekaligus pemain bertahan menempel pergerakan. Man-to-man marking total nampaknya dilakukan di jantung pertahanan dari Parbun yang cukup menarik nampaknya. Menghadang setiap pergerakan dari para penyerang dari pemilik Al-Star ini. Setidaknya dua pemain sekaligus menempel setiap pemain yang memegang bola dari pemilik Al-Star ini. Kali ini kembali sebuah tendangan bebas saja bagi pemilik Al-Star. Bola dihadapi oleh sang legend Rifki Buya Firdaus, mantan penggawa PSPS dari Serdang ini dan juga pernah satu musim bersama PSMS Medan dan PSPS Pekanbaru ini. Salah satu pemain yang turut mengantarkan sukses PSPS menjuarai Liga 2 kala itu. Kurang jelas kita apa maksud dari Alex tadi membuang-buang peluang nampaknya. Maman Suryaman kali ini umpan kepada Hendri Yatmiko, maksudnya ada Macan di sana. Gagal tadi Maman Suryaman, namun sayang kembali sebuah insiden tadi terjadi. Alek kali ini ke tengah kepada Buya, masih Buya Rifki Firdaus melebar kepada Idam Said kali ini. Masih Idam Said kali ini mencari rekan, turut naik membantu serangan kali ini masih kepada siapa akan diberikan umpan kepada Mas Dagol. Ditempel ketat oleh Yoga. Masih coba berduel kali antara Mas Dagol dan Yoga. Apa yang terjadi lagi-lagi duel demi duel tak terelakkan, nampaknya menandakan tinggi atensi laga pada sore hari dalam laga bertitel Perang Bintang pada sore hari ini. Partai hidup mati tentunya bagi kedua kesebelasan agar tetap bisa bertahan di turnamen bergengsi Kamang Legend Cup 2020 ini. Memastikan tim terbaik siapa yang akan berhasil lolos ke partai Grand Final di sore hari ini. Sidet kali ini masih tenang nampaknya mengkoordinir lini pertahanan. Umpan kepada Wewen, namun sayang kulit bundar telah meninggalkan arena pertandingan. Menghasilkan lemparan ke dalam saja kali ini bagi Parbun Damasraya. Kita saksikan hampir seluruh penonton masih begitu terpukau menyaksikan para bintang-bintang lapang hijau menggocek kulit bundar di laga ini. Dalam laga para legenda yang bertabur bintang pada sore hari ini. Anggi kali ini umpan kepada Hengki Ardiles di jantung pertahanan, lagi-lagi mendapat pengawalan ketat nampaknya.
Penyelamat lagi-lagi rekoran Dian Stephen kali ini. Namun kembali nampaknya pressing ketat yang diterapkan oleh Punggare Parbon ini begitu efektif nampaknya sampai sejauh ini mengekang pergerakan dari para penyerang dari pemilik Alstar ini. Tenang bebas kali ini, bola dihadapi oleh Buya Rizky Firdaus. Kotak penalti yang dituju, namun kembali gagal. Masih begitu fokus nampaknya benteng pertahanan dari Parbon ini. Mas Dagol coba mengejar kali ini. Duel kali ini dengan nomor punggung 22 Mas Rianto. Apa yang terjadi? Lempar galam kali ini bagi pemilik Alstar. Laku sudah pendek kepada Hengki Ardiles. Randy Hidayat berduel kali ini di daerah pertahanan. Mohon perhatian wasit. Pergantian pemain dari Parbon keluar nomor punggung 22 Mas Rianto, masuk Sarmin nomor punggung 12. Buya Rizky Firdaus ini angkat bola kotak penalti. Dian Tepen terlepas kali ini. Wewen syuting ke belakang. Namun sayang masih melebar kali ini. Tendangan kaki kiri dari sang kapten Wewen tadi belum menemui sasaran, kita lihat. Begitu frustasinya nampaknya para penyerang dari pemilik Alstar untuk merobohkan tembok kokoh pertahanan dari Parbon di laga sore hari ini. Tembok berlapis dan juga pressing ketat yang diterapkan oleh sang pelatih dari Parbon cukup efektif sampai sejauh ini, dan juga man-to-man marking yang begitu baik tempatnya dan nyaris sempurna dilakukan. Setidaknya 2 pemain sekaligus menempel setiap pemain yang memegang bola. Kembali kali ini sebuah serangan pendek kepada Buya Rizky Firdaus. Kepada Idam Said kali ini yang terus naik membantu serangan. Masih Idam Said kali ini berputar mencari rekannya. Persiapan kali ini diberikan umpan kembali kepada Buya Rizky Firdaus. Masih Rizky Firdaus kali ini crossing kotak penalti. Namun tadi Agus Widodo yang telah ditarik ke jantung pertahanan nampaknya. Nyaris seluruh pemain dari Parbon berada di garis pertahanan kali ini hanya mengandalkan serangan balik nampaknya. Coba mengamankan skor nampaknya lagi Parbon di sisa waktu babak yang kedua ini. Mukimin Yoga Adi Utama kali ini terlepas sendirian. Yoga kali ini coba merangsang masuk kotak penalti, umpan terobosan berbahaya. Apa yang terjadi? Terperangkap offset nampaknya. Masih kali ini Anggi, masih otak-atik Anggi mencari rekan. Persiapan kali ini akan diberikan. Sang gelandang elegan Menstrol ini tengah dari pemilik Alstar ini. Umpan pendek kepada Macan, melebar kali ini kepada defender Idam Said. Mas Dagol, masih Mas Dagol kali ini kerjasama kepada Dian Tepen. Umpan kepada Rizky Firdaus maksudnya, namun intercept yang cukup baik tadi dari pemain bertahan Agus Widodo tadi. Jelas kali ini pelanggaran tadi, mengambil bola dari belakang. Kartu kuning kali ini dihadiahkan. Mohon perhatian wasit. Perhatian wasit, pergantian pemain dari kesebelasan famili Alstar. Keluar Buya Rizky Firdaus nomor punggung 13, masuk Abledong nomor punggung 16. Kita berikan aplaus kepada sang legenda Buya Rizky Firdaus yang telah menghibur kita di laga sore hari ini. Inilah legenda sejati dari Rana Minang yang masih tetap mengabdikan dirinya di dunia sepak bola sebagai pelatih PSP saat ini. Kita kembali lanjutkan pertandingan kotak penalti, namun gagal tadi. Mas Dagol kali ini masih berputar. Randy Hidayat melakukan penyelamat jauh ke depan. Nomor 11 yang dituju Vivaldi tadi yang baru saja diganjar kartu kuning. Sidep Idam Said. Anggi kali ini coba kembali mengurung pertahanan, nampaknya kesebelasan dari pemilik Alstar ini. Ada Wewen di jantung pertahanan berbahaya, saudara-saudara. Masih belum berhenti kemelut di depan jalan gawang dari Parbon ini. Masih terus dikurung pertahanan. Namun Bambang Afrianto sang kapten gagah perkasa tadi melakukan penyelamatan. Nah, kembali duel terjadi di lini tengah kali ini. Macan, Sidep terus menekan hingga menit terakhir ini. Dian Tepen kali ini kuasai bola, syuting ke belakang.
Mungkin saja jadi kesalahan dilakukan Ar-Rahman. Apa yang terjadi? Ar-Rahman. Jelas kita nampaknya wasit menyatakan bola telah keluar. Mohon perhatian wasit. Mohon perhatian wasit. Pergantian pemain dari Family. Keluar Mas Dagol nomor 19, masuk Aan nomor punggung 10. Keluar Dian nomor punggung 8, masuk Bayu nomor punggung 7. Kurang jelas kita strategi dari sang pelatih dari pemilik Altan nih. Tidak 3 pemain pilarnya dikeluarkan dalam situasi tertinggal saat ini. Namun tentunya setiap pelatih memiliki pilihan tersendiri. Jelas banyak sedikit berubah tema permainan dari Asar menyusul keluarnya 3 pemain pilarnya di babak yang kedua ini. Dan saat ini pemilik Asar masih tertinggal dengan skor 0-1 melalui gol penalti dari Randy Hidayat tadi. Tenang bebas kali ini Randy Hidayat lakukan sudah kepada Sarmin, masuknya masih Sarmin kali berhasil melewati angka berbahaya, shooting ke bulu gawang dan gol. Akhirnya blunder kali ini dilakukan, lagi-lagi menambah skor bagi Parbon 2-0 memimpin laga. Sangat krusial tentunya, dan blunder yang dilakukan tadi harus dibayar mahal nampaknya kali ini. 2-0 telah bersarang ke gawang oleh Angga ini. Akhirnya memutar balik fakta di laga pada sore hari ini. Tim Bertabur Bintang ini dicabik-cabik nampaknya oleh Farbun di laga pada sore hari ini. Menyusul juga blunder-blunder yang dilakukan di laga ini. Anggi kali ini berusaha jauh ke kotak penalti, namun gagal tadi. Masih tenang Ar-Rahman, coba sedikit mengulur tempo nampaknya. Masih tenang Ar-Rahman, namun kali ini coba dikejar tadi oleh Aan. 2-0 memimpin kali ini Agus Widodo dan kawan-kawan, membuktikan strategi yang begitu ciamik yang diterapkan oleh sang pelatih dari Parbon yang melayani tim Bertabur Bintang sore hari. Terbukti 2 gol telah memimpin Parbon di laga pada sore hari ini. Begitu jeli nampaknya sang manajer dan pelatih dari Parbon membaca permainan sore hari ini. Yoga Utama kali ini berduel dengan Anggi di daerah pertahanan. Bambang Aprianto melakukan penyelamatan saja, namun sayang membentur kawannya sendiri. Atledong kali ini kurang jelas kita apa maksud dari Atledong tadi. Miskomunikasi tadi dengan Anggi nampaknya yang telah berada di garis offset tadi, namun masih diumpan tadi oleh Atledong. Masih terbuka peluang tentunya bagi pemilik Asar untuk menyamakan skor di sisa waktu babak yang kedua ini. Begitu baiknya Sarmin tadi kita lihat melakukan flashing dari samping tadi, dari ruang yang begitu sempit tadi. Kartu kuning kali ini bagi sang penjaga Ar-Rahman yang dianggap coba mengulur-ulur tempo tadi. Begitu jeli pengamatan sang pengadil lapangan tengah nampaknya laga ini, Bung Roni Yubiko. Kembali tendang gawang saja bagi Parbon nama saya yang telah bermain di atas angin setelah timnya leading 2-0 di laga ini. Macan kali ini Atledong, masih Atledong berputar mencari rekan, umpan pendek kepada Anggi, gagal kembali, sebuah intercept tadi dilakukan. Duel dengan Agus Widodo tadi masih gagal, lagi-lagi sebuah serangan balik cepat dari Sarmin. Namun dengan dinginnya tadi Idam Said melakukan back pass saja kepada sang penjaga gawang. Masih Idam Said kali ini, pendek kerjasama dengan Macan kali ini. 9 kali ini yang dituju Bayu. Maman Suryaman kali ini. Umpan kepada Aprianto yang turun naik kali ini membantu serangan. Palang pintu dari Parbon yang kali ini telah keluar menyerang nampaknya. Belum puas dengan keunggulan 2-0 yang nampaknya laga ini. Mukimin
Apledong kali ini ke tengah kepada Anggi. Masih Anggi kali ini. Kerjasama pendek dengan Wewen, kapten kesebelasan. Maman Suryaman masih dengan tenang nampaknya. Umpan mengarah ke daerah pertahanan, namun kali ini Angga telah keluar dari sarangnya. Selamat kali ini jaga gawang dari Angga ini, tidak kali ini. Masih berusaha membongkar benteng pertahanan dari kesebelasan Parbon ini yang masih begitu tangguh dan rapat nampaknya. Wewen masih mencari rekan Wewen kali ini. Engki Ardilias yang terlepas kali ini. Engki jantung pertahanan, apa yang terjadi? Sebuah body charge tadi dilakukan oleh Bambang Aprianto tadi, menggagalkan serangan dari Engki Ardilias tadi. Apledong syuting, namun masih mampu diantisipasi dengan baik nampaknya oleh sang penjaga gawang. Masih memimpin kali ini Parbon 2-0 atas pemilih Alstar di sisa waktu babak yang kedua ini. Maman Suryaman, Agus Widodo jauh ke depan, penyelamatan tadi oleh Zef. Mukimin kali ini, ada Anggi di sana, Macan kali ini masih jadi perebutan di lini tengah kali ini. Apledong tidak begitu kuat nampaknya. Apledong melakukan duel. Namun kali ini Sarmin telah berada dalam posisi offset. Inilah Sarmin, sang pahlawan dari Parbon di laga ini yang meruntuhkan mental dari sang pemain pemilik Alstar, menyusul gol kedua di kaki Sarmin tadi. Apledong kali ini kepada Bayu, masih coba mengurung pertahanan kali ini pemilik Alstar, pendek ke belakang kepada Anggi, masih mencari celah nampaknya. Kotak penalti yang 7, lagi-lagi bola-bola long passing atau umpan-umpan direct dari pemilik Alstar ini belum begitu efektif nampaknya, begitu mudah terbaca oleh barisan pertahanan dari Parbon Dharmasraya ini. Melalui timing dan intercept yang mumpuni dari center back dari Parbon ini, menggagalkan serangan melalui umpan-umpan long passing ataupun bola-bola direct dari pemilik Alstar di laga ini. Kembali hanya menghasilkan tendang bebas saja dari kesebelasan Parbon Dharmasraya ini. Mukimin kali ini terlepas dan Della Sarmin berada di posisi offset. Namun bila Mukimin tadi yang terus membawa bola, tentunya ada cerita lain di balik dalam Parbon tadi. Namun mungkin yang lebih milih mengumpan dari empatnya kepada Sarmin. Anggi kali ini dari pemilik Alstar, masih Anggi kali ini umpan kotak penalti, berdiri bebas ganti Wewen. Namun sayang lebih dulu dari Ar-Rahman tadi mengukip segelit bentar. Butuh sedikit sentuhan keajaiban nampaknya pemilik Alstar untuk membalikan keadaan di sisa waktu babak yang kedua ini. Namun tentunya apapun bisa terjadi di lapang hijau pada sore hari ini. Tentunya menunggu Dewi Fortuna berpihak kepada Engki dan kawan-kawan di sisa waktu ini. Dan kita lihat pemain dari Parbon sudah mulai menerapkan pemain bertahan atau dengan istilah parkir bus nampaknya di jantung pertahanannya. Hampir seluruh pemain Parbon telah memenuhi benteng pertahanan, hanya menyisakan Sarmin sebagai striker tunggal di laga ini. Kembali Sarmin tadi berduel nampaknya, namun kali ini dengan dinginnya Idam Said mengamankan daerahnya. Bayu kali ini mencari rekan kepada Anggi, pendek kali ini. Apledong kali ini masih Apledong sendirian mencari rekan, coba melakukan akselerasi solo ke kotak penalti, namun sliding tag tadi. Mohon perhatian wasit. Pergantian pemain dari Parbon, keluar nomor punggung 22, masuk nomor punggung 8 Arius Sasongko. Nomor punggung 22 keluar, masuk nomor punggung 8 dari Parbon.
Dua balai. Dua balai. Tujuh balai. Tujuh balai kedua. Tiga. Ya, yang nyala kak. Jul. Oi. Buat karate tu buat dia. Kali ini kembali para penguasai bola nomor punggung 11. Dan akhirnya usai sudah laga perang bintang pada sore hari ini sangat disayangkan. Tim bertabur bintang pemilik Asar harus merelakan kemenangan kepada Farbun di laga ini 2-0. Farbun berhasil menyingkirkan pemilik Asar di laga ini dan memastikan satu tempat di Grand Final Kamang Legend Cup 2020. Tentunya ucapan selamat, simpati dan respek kami kepada manajemen klub dari famili Asar Bung Wadi dan kawan-kawan atas telah memenuhi undangan panitia, dan terima kasih dengan telah bermain secara sportif dan berplay di sepanjang laga turnamen ini. Semoga kita akan kembali berjumpa di event tahun yang akan datang. Dan selamat kami ucapkan kepada Agus Widodo dan kawan-kawan dari Farbun Darmasraya. Selamat melaju ke partai Grand Final pada tanggal Jumat 4 hari Jumat nanti. Dan besok sore kita akan kembali menyaksikan laga semifinal terakhir antara tuan rumah Kamang Legend Yamri Suun Marco dan kawan-kawan menjamu Bravo Kota Payakumbuh besok sore di tempat yang sama pada jam yang sama. Demikianlah laporan pandangan mata kami pada sore hari ini. Kita akan kembali berjumpa pada besok sore di tempat yang sama. Dari lapang utama kawasan Sport Center Kamang Baru, kami ucapkan selamat sore dan Bravo sepak bola. Hol.